Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas rahmat dan taufiknya hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutinan kita yang bertemakan tadabbur surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita akan menghatamkan tadabbur dan juga tafsir surat Al-Waqiah insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian hari ini, kembali kami mengingatkan agar kita sama-sama memperbarui niat kita. Sama-sama kita memperbarui niat kita hadir datang ke majelis ini. Kita sama-sama berniat untuk menuntut ilmu, kemudian sama-sama mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat itu harus selalu diperbarui, Bu ya. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Mengapa? Karena niat letaknya ada di hati. Dan hati itu tabiatnya adalah selalu berubah-ubah. Ya, mungkin awalnya niatnya A, ya. Kemudian karena 1-2 hal niatnya berubah menjadi B, C dan sebagainya. Oleh karena itu penting kami mengingatkan diri kami dan juga jamaah sekalian untuk selalu memperbarui niat. Kemudian yang kedua, karena ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berniat untuk beriktikaf, ya, niat untuk iktikaf, berdiam diri di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala agar 1-2 jam duduknya kita di sini terhitung sebagai pahala iktikaf. Ya, sama-sama kita berniat dalam hati, saya niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan jalannya acara kita 1-2 jam ke depan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin setelah kita membahas terakhir ayat 50 berkenaan dengan perkataan orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Karena Al-Waqiah ini surat Makkiyah, Bu ya, surat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang mana surat Makkiyah itu audiensnya adalah orang-orang kafir saat itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan orang-orang musyrikin Mekah. Sehingga mereka mengatakan, apakah kami, kalau kita review sejenak ya, apakah kami yang sudah meninggal kemudian menjadi debu, kemudian menjadi tulang, akankah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di ayat 48 Allah menjawab, awa abaunal awwalun. Mereka pun mengatakan lagi, apakah nenek moyang kami dulu yang sudah diwafatkan menjadi tulang belulang, bahkan tidak ada bentuknya lagi, apakah akan dibangkitkan juga? Dalam ayat 49 dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah wahai Muhammad ke mereka, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang nanti datang kemudian di akhir zaman, semua yang meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan hal yang mustahil. Nanti di ayat berikutnya kita akan sama-sama menyimak bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 50 terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sesungguhnya
mereka semua orang yang dahulu sudah meninggal, yang tidak ada bentuknya, tidak ada sisanya lagi, dan yang nanti akan datang kemudian, semuanya akan dikumpulkan pada waktu yang telah diketahui, yaitu hari kiamat. Lalu Allah melanjutkan pada ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kamu atau kalian orang yang mendustakan, orang yang sesat lagi berdusta. Apa balasannya untuk orang-orang yang tadi berkata, orang yang tadi berkata apakah kami nanti akan dibangkitkan dan sebagainya? Apa balasannya? Di ayat 52, la'akiluna min syajarin min zakum. Kalian nanti pasti akan memakan pohon zakum. Pernah dengar Bu pohon zakum? Pohon zakum itu adalah pohon yang sangat tidak enak. Ya, pohon yang sangat tidak enak. Yang nanti pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang tadi yang mendustakan. Ya, orang yang mendustakan agama Allah, orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis disebutkan, Bu, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat li ahli dunya la afsadat alaihim ma'aisyahum." Sesungguhnya andaikan ada satu tetes getah buah zakum itu menetes di muka bumi ini, maka dia akan memusnahkan, akan merusakkan apa yang ada di atas muka bumi ini. Itu satu tetes getahnya saja. Satu tetes getah buah apa tadi Bu? Zakum. Diteteskan kepada ahli dunia, ya, kepada orang yang tinggal di muka bumi ini, maka dia akan merusak semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Analogi sederhananya ketika kita di rumah misalkan, ya, rumah kita besar, tapi ada satu bangkai tikus saja, nyaman nggak kira-kira? Enggak. Itu analogi sederhananya begitu. Bagaimana ketika getah pohon zakum diteteskan ke atas muka bumi ini, dan nanti orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tadi berdusta dengan agama Allah, dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian mendustakan hari akhir, maka dia akan memakan pohon zakum. Ini kita bayangkan ya betapa berat siksa, ya betapa berat siksa orang yang masuk neraka karena mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. La'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Dan buah zakum itu ya sudah tahu mereka itu bahwa buah zakum itu adalah buah yang jijik, ya, buah yang jelek. Tapi masih saja dimakan oleh mereka. Kenapa? Karena saat itu tidak ada lagi makanan yang lain. Ya, karena mereka sudah dijemur, sudah dihisap, ya, sudah disiksa dengan panas yang sangat dahsyat. Maka tidak ada makanan lagi selain buah zakum saat itu. La akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Padahal buah itu tidak sama sekali mengenyangkan perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Setelah itu, setelah memakan buah zakum, ya, maka kalian pun akan meminum air yang sangat panas. Air yang sangat panas yang bisa merobek-robek usus kalian. Makanannya buah zakum, minumannya adalah air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Maka kalian akan minum bagaikan unta yang sangat haus. Ya, bagaikan unta yang sangat haus. Sampai perutnya meledak. Ya, sampai perutnya meledak. Dan dahaganya tidak akan hilang sama sekali. Begitulah siksaan yang Allah berikan kepada ahli neraka saat itu. Yang mana mereka diberikan makanan zakum, kemudian mereka meminum air yang sangat panas, kemudian mereka meminum layaknya unta yang sedang kehausan. Kalau kita melihat Bu ya, unta yang sedang kehausan itu, dia akan minum terus. Ini menandakan unta itu sakit ya. Dia akan minum terus, sehingga dahaganya tidak akan hilang.
Begitulah kira-kira gambaran orang kafir nanti di neraka. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, disebut nuzul, Bu ya, disebut nuzul. Nuzul itu adalah hidangan atau jamuan. Ya, jamuan. Kalau orang Arab itu, ya, kalau hidangan, kalau kita bertamu misalkan ke orang Arab diberikan jamuan terlebih dahulu, ya manis-manisan misalkan, minuman dulu. Nanti baru setelah itu ada ronde keduanya. Ya, daging ya, ataupun ayam. Nah, ini kita bayangkan bahwa siksaan yang tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru sebagai pembuka saja. Baru sebagai apa? Jamuan saja. Bagaimana nanti siksaan-siksaan yang berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 57, "Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun." Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa kalian tidak percaya kalau kami bisa membangkitkan kalian? Padahal kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Mengapa kalian tidak percaya bahwa kelak kami akan membangkitkan kalian pada hari kiamat? Lagi-lagi kami ulangi bahwa ini adalah surat Makkiyah yang tertuju saat itu audiensnya adalah orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya yang mengingkari adanya hari kiamat. Bagaimana mereka bisa mengingkari hari kiamat, hari dibangkitkan? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dari permulaan, dari yang tidak ada bentuknya kemudian menjadi ada. Apa sulitnya bagi Allah untuk membangkitkan ya? Sedangkan menciptakan itu lebih sulit daripada membangkitkan kalau dalam logika kita. Karena menciptakan dari ketidakadaan. Kemudian hanya sekedar membangkitkan, apa sulitnya? Ini kita ya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir tersebut untuk berpikir. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sekaligus Allah ingin mengajak orang-orang kafir tersebut untuk ya berpikir dan berdialog. Afara'aitum ma tumnun? Apakah kamu memperhatikan ya air mani yang kamu pancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan air mani itu atau kami yang menciptakannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak orang-orang kafir itu berpikir, apakah air mani yang ada pada diri mereka itu mereka sendiri yang menciptakan atau kami yang menciptakannya? Kita tahu bahwa air mani sendiri ya baru ada setelah orang itu akil balik. Sebelum akil balik tidak ada air mani itu. Kemudian apakah dengan air mani itu hanya dengan air mani langsung ada manusia? Tidak. Harus bertemu dengan sel telur dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan air mani itu. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusianya. Sehingga orang-orang kafir ya saat itu berpikir ya bahwa hal kecil pun ya, hal yang kecil pun dalam diri mereka itu tidak bisa mereka ciptakan. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar lagi? Bagaimana dengan alam semesta? Apakah mereka masih mengingkari adanya Tuhan? Apakah mereka masih mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak berkuasa atas segala sesuatu? Kemudian nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan kami tidak akan lelah. Di sini para ulama menjelaskan bahwa kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kematian itu sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang posisi kita di bagian mana? Posisi kita sudah pada bagian mana dalam kematian? Sebagian dari kita sudah dekat pada kematian. Sebagian dari kita mungkin masih Allah izinkan untuk meningkatkan kembali amal solehnya. Sebagian masih Allah izinkan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan kematian itu adalah hal yang pasti, ya, hal yang pasti. Sehebat apapun kita,
Ya, sekuat apapun kita tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Sebanyak apapun pengawal kita tidak akan bisa menghindari yang namanya kematian. Hanya saja kita tidak tahu. Usia bukanlah jaminan. Ya, tua muda bukanlah jaminan kita dalam cepat atau lambatnya kita meninggal. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian adalah hal yang sangat pasti. Tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dimajukan, ya. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak akan lengah, tidak akan lemah, kami tidak akan kalah. Tidak ada yang bisa menghalangi kami dalam mematikan atau mewafatkan. Kemudian ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Lanjutan dari ayat sebelumnya, Bu, ya. Dan kami tidak lemah, ya, untuk mengubah bentukmu di hari kiamat dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Di sini para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan jenis yang baru. Akan dibangkitkan dengan jenis yang berbeda. Dengan jenis yang berbeda. Sehingga orang-orang kafir itu, penghuni jahanam, penghuni neraka, itu diciptakan dengan fisik yang sangat kuat. Ya, diciptakan dengan fisik yang sangat kuat. Mereka tahan dijemur, mereka tahan dibakar, mereka tahan ketika diberi makanan buah zakum, mereka tahan ketika diberi air yang sangat panas. Ini menunjukkan bahwa nanti ya kelak kita di hari kiamat, tatkala dibangkitkan, maka kita dibangkitkan dalam bentuk yang berbeda. Sebelumnya pernah kita singgung, Bu, ya, bahwa usia ahli surga saat itu berapa? Kurang lebih 30-an, ya, kurang lebih 30, 32. Jadi semuanya dipermak, ya. Yang meninggalnya dalam keadaan tua, ya, maupun muda, semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sama rata. Nah, ini menunjukkan bahwa kelak kita dibangkitkan dalam jenis yang berbeda. Dalam surat Ali Imran, ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yaitu pada hari, ya, ketika muka atau wajah itu putih berseri-seri, yaitu ahli surga. Wa taswaddu wujuh, ketika hari itu muka orang-orang kafir hitam legam. Nah, ini merupakan bukti bahwa nanti hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam jenis yang berbeda. Yang laki-laki semakin tampan, Bu, ya, yang perempuan juga semakin cantik. Terkhusus perempuan-perempuan ahli dunia, ya. Perempuan penghuni surga ahli dunia, maka dia akan cantik melebihi cantiknya bidadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 62, walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan yang pertama. Di sini ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan penciptaan pertama ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kami yang telah menciptakan kalian dari awal, dari air mani, kemudian menjadi segumpal daging, ya, kemudian tulang belulang sehingga menjadi janin dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kami yang telah menciptakan dulu Nabi Adam alaihissalam dari ketiadaan, ya, dari tanpa orang tua, ya, tanpa orang tua kami menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Falaula tadhakkarun, ya, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari penciptaan tersebut? Mengapa kalian telah mengetahui hal tersebut tetapi tidak sama sekali mengambil pelajaran? Lalu Allah melanjutkan lagi dalam ayat 63, ya, afara'aitum ma tahruthun. Apakah kamu memperhatikan benih atau biji yang kamu tanam, ya? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Coba kalau kita berpikir, apakah ada zaman sekarang, Bu, ya? Zaman sekarang
ilmuwan, profesor sepintar apapun yang bisa menciptakan satu biji saja, kemudian ditanam, kemudian tumbuh. Ada nggak kira-kira sekarang? Belum ada. Itu dari hal yang sangat kecil. Ya. Hanya dari benih, ya, dari biji yang sangat kecil, bibit yang sangat kecil, kemudian ditanam dan menjadi pohon. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang, ya, mengatakan antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkannya, benih atau biji tersebut, atau kami yang menumbuhkan? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami berkehendak, seandainya kami mau, Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar menjadikannya hancur. Sehingga kamu menjadi heran tercengang. Inna lamughramun, dan kalian mengatakan sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian Allah melanjutkan lagi, setelah menunjukkan kekuasaannya, Allah melanjutkan lagi dengan kekuasaan yang lain. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kamu, wahai orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan? Ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir saat itu berpikir, ya, bahwa air yang kalian minum, ya, bahwa air yang kalian gunakan selama ini, apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Kalau kita lihat bagaimana prosesnya hujan itu, Bu, ya. Dari mulai penguapan air laut, kemudian mengumpul di atas awan, awannya berat, kemudian turun air hujan. Kira-kira apakah manusia bisa menurunkan air hujan tersebut? Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kemudian Allah melanjutkan, seandainya kami berkehendak, seandainya kami mau, kami menjadikannya asin. Mengapa? Karena air hujan berasal dari air laut. Bagaimana mungkin, ya, air laut yang awalnya asin, kemudian mengalami proses di atas sana, turun dengan tetesan-tetesan yang tawar, ya, dan tetesan tersebut turun sesuai apa? Fungsinya, ya, sesuai fungsinya, yaitu tidak menghancurkan, berfungsi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang punya pertanian bisa menghidupkan, ya, bisa mengalirkan, menyiram tanaman dan sebagainya. Nah, semua proses itu, apakah kalian yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Dan kalaupun kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kami berkehendak, maka kami akan menjadikan air tersebut asin. Ya, sangat mungkin. Falaula tashkurun, apakah kamu tidak bersyukur? Dan sangat mungkin juga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam bentuk es. Ya, sehingga yang turun bukan rahmat melainkan azab. Sangat mungkin. Akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan air yang beruap dari air laut tadi menjadi tawar, bermanfaat untuk manusia, berupa tetesan-tetesan yang sangat bermanfaat dan berguna untuk manusia. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Kemudian ayat berikutnya Allah melanjutkan, afara'aitumun narallati turun. Ya, apakah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan? A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kamu yang menumbuhkan kayunya atau kami yang menumbuhkan? Ulama mengatakan ada sebagian kayu yang memang bisa mengeluarkan api, Bu, ya. Ada sebagian kayu yang memang kalau kita gesek itu bisa keluar api dari situ. Sehingga Allah pun mengajak orang-orang kafir tadi berpikir, apakah api yang kalian nyalakan dari pohon yang kami ciptakan ini, kalian yang menciptakan pohonnya atau kami yang menciptakannya? Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir untuk sama-sama berpikir. Ya.
yang kalian selama ini di gurun, yang kalian selama ini gunakan untuk menyalakan api. Apakah kalian yang menciptakan pohon tersebut, kayu tersebut, atau kami yang menciptakannya? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami menjadikan api tersebut sebagai peringatan wa mata'an, dan sebagai bahan yang berguna lil muqwin, untuk orang-orang musafir di padang pasir. Kemudian ya, mengapa disebutkan ini sangat berguna untuk orang-orang yang berada di padang pasir ya? Karena dalam hadis disebutkan bahwa padang pasir ini Bu ya, di antara keistimewaannya ya, orang-orang yang sholat, disebutkan ya dalam hadis bahwa orang-orang yang sholat di padang pasir itu pahalanya lebih dari orang yang sholat di tempat yang lain. Gitu. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah karena di padang pasir itu biasanya tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, karena padang pasir ya, padang pasir, kalau kita ini sebagian pernah melihat padang pasir ya, umroh ya, yang pernah haji, melihat padang pasir itu sejauh mata memandang itu. Ya, kadang badai di situ, sehingga orang jarang lewat situ. Nah, sehingga orang jarang lewat, jangankan untuk mukim di situ ya, lewat saja jarang. Sehingga di sana tidak disebutkan nama Allah ya. Tidak ada yang melihat kita juga. Ya, kita mau beribadah atau mau bermaksiat di padang pasir itu bebas. Sehingga orang yang sholat di padang pasir, ya, orang yang sholat beribadah di padang pasir itu memiliki keutamaan yang lebih dari keutamaan orang yang sholat di selain padang pasir. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka atas segala nikmat, atas segala kekuasaan yang tadi kami jelaskan pada Allah, dimulai dari air, ya, api dan sebagainya, maka fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang sangat agung, yaitu bintang-bintang. Dan adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya. Kita dapati banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Ya, wan najmi idza hawa. Ya, apalagi wal fajr, walayalin 'ashr, demi fajar. Ya, wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi masa, wan najm, demi bintang dan sebagainya. Allah bebas untuk bersumpah dengan siapapun, ya. Allah bebas untuk bersumpah dengan siapapun dari makhluknya yang Dia kehendaki. Lain hal dengan kita. Nah, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh bersumpah dengan nenek moyang kita. Ya, bersumpah atas nama orang tua kita atau anak kita, nggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak boleh main-main dalam sumpah. Tidak boleh enak seenak saja dia bersumpah. Ya, karena ada konsekuensi yang akan dia terima. Kalau ternyata sumpahnya itu sumpah yang bohong. Ini saya teringat kalau memang kultur Timur Tengah itu Bu ya. Kultur di Timur Tengah itu gampang sekali untuk mengucapkan sumpah. Mungkin yang umroh ya, yang haji sering mendengar wallahi ya. Orang Arab itu sering sekali. Dalam percakapan sehari-hari biasa itu sering sekali, demi Allah saya akan ini, demi Allah ini sering sekali. Dan memang ini adalah kebiasaan yang kurang baik. Kami waktu dulu kuliah sempat berdiskusi masalah ini. Bagaimana orang-orang Arab yang sering sekali terbiasa sehari-harinya untuk bersumpah itu gimana kira-kira? Ya memang kami akui, kata mereka, kami akui bahwa ini adalah kebiasaan yang kurang baik. Karena sedikit-sedikit bersumpah. Nah, misal kita lagi ngobrol santai, sumpah gitu. Demi Allah, nanti saya bakal ke warung itu.
Nah, itu adalah kebiasaan kurang baik ya. Tapi karena sudah menjadi kultur, sudah mendarah daging, jadi agak sulit. Nah, kita sebagai eh, orang timur ya, orang timur, orang Melayu, yang orang Indonesia, maka jangan biasakan untuk gampang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam hal-hal yang memang penting. Ya, itu pun kita harus yakin dengan sumpah kita ya akan kita laksanakan. Karena dengan sumpah itu ada konsekuensi yang harus kita terima. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat 76, wa innahu laqasamul law ta'lamun 'azim. Sungguh sumpah tadi yang telah Allah sumpahkan benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mengetahui. Apa sumpahnya? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Qur'an yang mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara atau terjaga. Ya, ulama mengatakan maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Ya, tahu Bu Lauhul Mahfuz? Apa itu Lauhul Mahfuz? Jadi Quran yang ada di atas sana, Bu ya. Nah, Quran ya, kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan takdir dan sebagainya ada di atas sana. Disebut dengan Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Dalam ayat 79, tidak ada yang bisa menyentuhnya, menyentuh Al-Quran tersebut, kecuali mereka hamba Allah yang telah disucikan. Di sini ulama beragam pendapat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Sebagian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di atas sana, yang ada di Lauhul Mahfuz, kecuali malaikat, ya, kecuali para malaikat. Karena malaikat adalah orang yang telah disucikan, hamba Allah yang telah disucikan. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa kita tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang selama ini kita baca, kita pegang, kita hafal, kecuali orang-orang yang bersuci. Makanya sering sekali kita mendapati dalam Al-Quran itu ada peringatan, Bu ya. Ada ayatnya, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang bisa, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah bersuci. Atau di awal halamannya dikasih peringatan lagi, ya, jangan sampai dalam keadaan berhadas, ya, harus berwudu terlebih dahulu. Nah ini peringatan buat kita juga, Bu, ya, pelajaran buat kita juga. Jangan sampai kita memegang Al-Quran itu dalam keadaan berhadas. Jadi harus wudu dulu, ya. Kalau belum wudu nggak boleh kita megang Al-Quran itu, Bu, nggak boleh, nggak boleh. Gimana kalau posisinya Al-Quran itu kita bawa di tas? Nah, itu ada rinciannya. Kalau kita meniatkan barangnya saja tanpa meniatkan adanya Al-Quran, maka nggak masalah. Nggak masalah, kita bawa. Jadi kita bawa di tas itu ada Al-Quran, ada barang-barang kita yang lain. Ya kita niatkan untuk bawa barangnya. Jadi kita nggak niatkan untuk membawa Al-Qurannya, maka itu nggak masalah. Walaupun kita dalam keadaan berhadas, nggak masalah. Tapi kalau kita menyentuh, ya, misal ini Al-Quran, kita sentuh ini Al-Quran, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena memang begitulah bunyi ayatnya. Jadi yang masih ada hadas, jadi jangan sampai menyentuh Al-Quran. Yang belum berwudu, jangan menyentuh Al-Quran. Ya, jangan menyentuh Al-Quran. Jadi harus wudu terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran tanpa wudu? Boleh. Nah, ini lain, Bu ya. Boleh kita membaca Al-Quran tanpa berwudu, boleh. Hanya saja adabnya lebih bagusnya adalah dengan berwudu. Tapi untuk memegang itu nggak boleh. Hadas kecil, hadas besar, itu nggak boleh. Itu Al-Quran, Bu ya. Nah, ini ada rinciannya lagi. Rinciannya adalah kalau lebih banyak terjemahannya, maka boleh. Kira-kira saja, Bu. Karena ada beberapa kitab tafsir ya yang lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya. Ada Al-Quran yang lebih banyak terjemahannya daripada ayatnya, ya nggak masalah. Tapi kalau lebih banyak ayatnya jangan. Jangan sampai kita menyentuh Al-Quran. Gimana Quran yang ada di HP? Gimana Quran di HP ini? Ya boleh. Ya,
Ikut pendapat yang boleh, boleh. Ikut pendapat yang nggak boleh, nggak boleh. Pendapat yang membolehkan Al-Quran di HP itu boleh disentuh untuk orang yang berhadat, karena mereka menganggap ini hanya pantulan cahaya, ya, pantulan cahaya. Jadi bukan Al-Quran fisik yang selama ini kita pegang. Sehingga ya boleh kita pegang, berhadas ataupun tidak. Yang tidak membolehkan harus berwudu, karena menganggap ini adalah sama saja dengan Al-Quran yang kita pegang. Hanya saja bentuknya lebih modern, ya, berbentuk elektronik, sama saja. Nah, ini ada dua pendapat, silahkan kita pilih yang lebih maslahat untuk kita. Kalau memang kesulitan harus wudu terus, sedangkan mau baca Al-Quran terus, ya nggak apa-apa, silahkan pakai Al-Quran yang ada di HP, nggak masalah. Begitu pula ya, ketika sedang haid misalkan. Haid itu gimana? Boleh nggak kita baca Al-Quran pas haid? Nah, boleh membaca Al-Quran ketika haid kalau niatnya bukan untuk membaca Al-Quran. Bisa nggak bisa nggak membaca Al-Quran tanpa niat membaca? Bisa, bisa. Contohnya apa? Kita lagi ngajar, ya, seorang guru lagi halangan, nggak masalah. Dia baca Al-Quran tapi niatnya bukan untuk membaca Al-Quran. Atau niatnya berzikir, berzikir bisa. Bahkan ulama mengatakan, andai dia membaca 30 juz full itu tanpa niat membaca, bisa. Bisa. Atau kalau murojaah ya jelas, ya, jelas. Ya. Atau intinya jangan sampai niatnya membaca. Jadi niat baca Al-Quran itu entah niatnya zikir, entah niatnya untuk mengajar, ya, dan sebagainya. Tapi kalau memegang, ini nggak boleh. Kalau memegang itu nggak boleh. Hadat kecil, buang air besar, buang air kecil, buang angin, nggak boleh. Apalagi hadas besar, ya, junub, haid, dan sebagainya itu nggak boleh. Ini saya harap menjadi perhatian kita semua. Karena sudah tahu, jangan sampai kita memegang Al-Quran atau mushaf dalam keadaan berhadas. Harus wudu terlebih dahulu. Kecuali dalam keadaan darurat, ya silakan. Misalkan ada Al-Quran jatuh, ya, tengah jalan, ya segera kita ambil, taruh di tempat yang layak, tinggalkan. Atau lebih bagus lagi berwudu terlebih dahulu. Sebagian ulama mengatakan kalau belum bisa berwudu, tayamum dulu. Minimal dia suci lah. Minimal dia suci, dia tidak berhadat, kemudian baru. Ini saya harap ini jadi perhatian kita semua. Kemudian ayat 80 Allah melanjutkan, Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran adalah diturunkan dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang telah kalian terima dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendustakan Al-Quran. Falaula idza balaghatil hulqum. Kalau begitu, ya, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tamburun. Dan kalian saat itu melihat orang-orang yang sedang sekarat. Jadi saat orang-orang sekarat itu, ya, nanti dijelaskan di ayat berikutnya, ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, ya, nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka malaikat saat itu hadir. Malaikat-malaikat saat itu hadir. Dan yang hanya bisa melihat malaikat tersebut hanyalah orang yang sakaratul maut. Jadi ketika kita melihat keluarga kita atau siapapun sedang sakaratul maut, maka dia sedang didatangi oleh para malaikat. Bisa berbentuk malaikat yang baik, ya, atau berbentuk yang jelek. Ya, tergantung bagaimana ketika dia di dunia. Tergantung bagaimana amal solehnya ketika di dunia. Kalau di dunianya bermasalah, ya, masih ada hak orang lain yang belum dia selesaikan, masih ada hak Allah yang belum dia selesaikan, maka
yang datang dalam keadaan yang jelek, malaikat yang rupanya sangat buruk. Sebaliknya kalau di dunianya dia sudah selesaikan urusan dia dengan makhluk, dengan manusia, dia sudah selesaikan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang malaikat yang berwajah baik yang bagus. Dan kita tidak melihat, ya, kita tidak melihat itu. Makanya di ayat berikutnya dijelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami yaitu malaikat lebih dekat kepada orang yang tadi sedang sakaratul maut tetapi kamu tidak melihatnya. Ya, kamu tidak melihatnya, tidak menyaksikannya. Hanya orang-orang, hanya mereka yang sedang menderita sakaratul maut itu yang menyaksikannya. Dan semua dari kita pasti merasakan sakaratul maut, Bu, ya. Semuanya pasti merasakan sakaratul maut. Sehingga kita ya dianjurkan untuk selalu berdoa agar diberikan kematian yang husnul khotimah. Karena seringan-ringannya sakaratul maut itu sakit, ya, sangat sakit. Sebagian mengatakan ya andaikan kulit kita itu ditarik ya sampai lepas dari tubuh kita, kemudian diteteskan lemon misalkan atau jeruk nipis, kurang lebih begitu sakit. Ya, kita merasakan bahwa dari bawah situ ditarik ya lepas dari tubuh kita, kemudian sampai ke kerongkongan dan semuanya pasti merasakan. Jadi tidak ada yang bisa lepas bebas dari yang namanya kematian, tidak ada yang bisa bebas dari yang namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut tergantung dengan amal ibadahnya. Kalau dia baik semasa hidupnya, maka akan mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Sebaliknya, maka dia akan sulit menghadapi sakaratul maut. Kita dapati beberapa orang-orang yang sangat sulit meninggalnya. Sangat sulit meninggalnya. Seolah dia sangat menderita. Sakaratul mautnya dia menderita, kemudian didatangi malaikat dengan rupa yang buruk, menderita. Entah apa yang dia lakukan semasa hidupnya, kita juga bingung. Ya. Sebagai keluarganya misalkan bingung. Ini apa, yang salah apa dengan dia ini? Ya. Kita mendoakan juga sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai kita melupakan selesai sholat berdoa untuk kematian yang husnul khotimah. Sering sekali ya kita mendengar doa Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu kematian yang husnul khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan ya dan juga su'ul khotimah. Kemudian Allah melanjutkan, falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa kamu tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal, setelah urusan selesai. Jadi ini yang kita yakini, ya ini akidah kita yang mantap bahwa orang-orang yang meninggal itu akan diberi balasannya. Jadi tidak ada istilahnya setelah meninggal urusan selesai. Enggak. Semua yang meninggal maka akan ada 3 kemungkinan saja setelah ayat ini. Nah, ada 3 kemungkinan saja. Jadi tidak ada meninggal sudah urusan dia selesai. Kalau dia masih ada hak yang belum dia selesaikan, terkhusus hak kepada Bani Adam, maka dia akan menderita. Di pertemuan kemarin sempat kita singgung, Bu, ya. Misalkan yang masih punya hutang, ya, masih ada urusan hak yang belum diselesaikan dengan saudaranya, baik itu berupa uang ataupun pernah mendolimi sebelumnya, maka dia akan bermasalah setelah meninggalnya. Maka kembali ya mengingatkan untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, yang masih ada hak yang belum diselesaikan kepada saudaranya, segera diselesaikan. Ya. Yang masih merasa pernah mendolimi saudaranya, segera minta maaf. Yang merasa masih ada urusan uang yang belum diselesaikan, segera untuk diselesaikan. Hutang terutama. Nah, ya kalau kita belum bisa selesaikan, minimal keluarga kita tahu. Agar nanti bisa dibayar. Atau minimal bisa diminta ridhonya
diminta kerelaannya. Karena andaikan keluarga kita tidak tahu kita meninggal, ini tanggung jawab siapa ini? Ya, tanggung jawab siapa? Ya, sedangkan keluarga itu tidak ada kewajiban untuk membayar hutang kita. Enggak ada kewajiban. Ada keluarga kita meninggal, meninggalkan harta ya. Kemudian jadi warisan harta itu harus dibagi dengan sesuai hukum Islam. Harus. Nggak boleh dengan hukum yang lain, harus sesuai dengan hukum Islam. Harta waris itu. Nah, harta waris itu sebelum dibagikan, dibagi dulu, dikurangin dulu, Bu. Ada yang untuk hutangnya. Kalau ada wasiat, ya wasiatnya. Nah, andaikan semua harta waris dia ini habis karena hutang. Masih ada sisa, masih banyak ini hutang yang belum dia bayar. Wajib nggak keluarganya untuk bayar? Enggak. Nggak wajib. Sunnah pun enggak. Ya, sunnah pun enggak. Tapi ya karena mungkin itu keluarga kita, orang tua kita atau siapapun kita, ya kita relakan lah, ya kita relakan untuk bayar, untuk meringankan keadaan dia setelah meninggal. Tapi kalau ditanya wajib nggak? Enggak wajib. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing, Bu, hutang ini. Ya, walaupun kita belum bisa melunasi, setidaknya adalah catatan yang bisa dilihat oleh keluarga kita, yang mungkin bisa diselesaikan setelah kita meninggal. Karena sekali lagi tidak ada kewajiban keluarga untuk membayar hutang kita. Jadi ini hati-hati, Bu, ya. Hati-hati. Terkhusus yang mungkin harta warisnya sedikit dan hutangnya banyak. Wah, naudzubillah. Tapi kalau harta warisnya banyak, hutangnya sedikit, ya alhamdulillah bisa dibayar. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat 87, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar. Artinya, ya ketika nyawa memang sudah keluar dari kerongkongan, maka sudah selesai urusan. Fa amma in kana minal muqarrabin. Nah, ini adalah kita mulai membahas, menyebutkan ada 3 jenis golongan orang yang sebelum meninggal. Ada 3 jenis golongan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Pertama adalah fa amma in kana minal muqarrabin. Jika dia adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan muqarrabin. Muqarrabin adalah yang as-sabiqun. Ya, as-sabiqun as-sabiqun. Apa yang mereka dapatkan? Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka mereka memperoleh ketentraman, ketenangan, memperoleh rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang yang sedang sakaratul maut, dia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang termasuk golongan as-sabiqun, orang yang selalu duluan dalam setiap kebaikan. Orang yang selalu menjadi promotor, yang menjadi penggerak dalam kebaikan, maka digolongkan menjadi as-sabiqun. Dan orang as-sabiqun ini ketika sedang sakaratul maut, maka masuk ke dalam golongan al-muqarrabin. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memperoleh farauhun, ketentraman, ketenangan, warihanun, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Sebelum dia meninggal saja, dia sudah tahu letaknya di mana, tempat dia nanti di mana. Masya Allah sekali. Sebelum ruhnya, nyawanya itu lepas dari kerongkongannya, dia sudah tahu tempat dia nanti di mana. Sehingga sakaratul mautnya lebih ringan. Ya, lebih ringan. Kemudian golongan yang kedua adalah wa amma in kana min ashabil yamin. Ya, ashabul yamin. Golongan sedikit di bawah dari as-sabiqun, ya, sedikit di bawah as-sabiqun. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka salam bagimu, maka kesejahteraan bagimu bagi golongan-golongan yang kanan. Yang dulu mungkin kalian di dunia dicaci maki, yang dulu mungkin kalian di dunia sering diganggu, ya, direndahkan dan sebagainya, maka ketika kalian meninggal, keluar dari dunia ini, maka kesejahteraan bagi kalian. Ya, maka keluar dari dunia dalam keadaan selamat,
Ada yang mengatakan bahwa nanti ketika di surga, ya, ketika di surga, malaikat pun datang mengetuk pintu surga itu, kemudian salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbadar. Salam untuk kalian wahai para penghuni surga. Bima sabartum, kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran yang dulu kalian lakukan di dunia. Fa ni'mal uqbadar, dan surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi kita di dunia ini, ya, pasti kita nggak selalu berjalan mulus, Bu, ya. Ya, kita baik saja, haternya banyak, ya. Haternya banyak. Ya, apalagi kita yang kurang baik, misalkan lebih banyak haternya. Akan tetapi bukan itulah tuntutannya. Jadi kita itu tidak bisa membuat orang lain itu suka semua dengan kita, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita itu membuat orang lain itu ridho kepada kita semua. Makanya ada, ya, disebutkan ulama bahwa ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa kita capai sama sekali. Nggak bisa kita capai. Wa ghayatullahi ghayatun la tudrak. Wa ridhollahi ghayatun la tudrak. Dan ridho Allah adalah tujuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Maksudnya adalah kita harus selalu berusaha agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa'adrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Maka tinggalkanlah ridho manusia tadi, ya, dan dapatilah, kejarlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa, Bu, ya, membuat orang lain itu suka dengan kita. Tidak bisa orang lain itu kita membuat orang lain itu selalu suka, ridho dengan semua kebaikan kita, tuh nggak bisa. Kan itu tujuan yang mustahil, ya. Kalau kita berkaca misalkan bagaimana ulama dulu, ini sekelas imam madhab, Bu, ya, sekelas imam madhab, Imam Ahmad misalkan, di penjara, dipukul sampai nggak bisa sholat dengan normal, sampai sulit untuk mengangkat tangannya. Ini sekelas imam mazhab, Bu, ulama besar, tapi masih saja dipenjara oleh pemerintah saat itu. Pemerintahnya itu zaman khilafah, Bu, jangan main-main ini. Bukan selesai masa khilafah, enggak. Apalagi kita yang mungkin sangat jauh levelnya di bawah mereka. Ya, kita sangat jauh levelnya di bawah para ulama-ulama besar itu. Maka kita jangan heran kalau kita sudah merasa berbuat baik, ya, kita merasa nggak pernah menzalimi orang lain, tapi orang lain masih saja mungkin ada yang kurang suka dengan kita, ada yang benci dengan kita. Karena sekali lagi, Bu, ridho manusia adalah tujuan yang sama sekali tidak bisa dicapai. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, yang selalu istiqomah berbuat baik semasa hidupnya, yang selalu istiqomah menebarkan manfaat kebaikan kepada orang lain, tapi masih saja dicaci maki, direndahkan, diganggu dan sebagainya, maka ketika sudah meninggal, berpisah dari alam dunia ini, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk golongan ini, fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan bagimu, maka kesejahteraan bagimu untuk kalian golongan-golongan kanan. Kemudian disebutkan lagi golongan yang berikutnya. Ini adalah ashabus shimal atau ashabul masy'amah, ya, ashabul masy'amah. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun jika dia termasuk golongan para pendusta lagi sesat, ya, fanuzulun min hamim, maka mereka akan mendapatkan jamuannya berupa air yang mendidih. Tadi sudah sempat singgung, ya, kita singgung bahwa orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di neraka jahanam, maka dia akan mendapatkan jamuan berupa buah zakum. Kemudian minumnya adalah air yang sangat panas. Nah, itu baru jamuannya saja, Bu. Ya, belum nanti makanan beratnya. Baru jamuannya saja sudah begitu. Belum nanti makanan beratnya. Ya, belum nanti siksaan-siksaan yang berikutnya. Sehingga kalau dalam ayat lain, ya, dalam surat An-Nisa itu, kami akan membakar, kata Allah Subhanahu wa taala, membakar mereka. Ya, dan ketika kulit mereka itu kelupas, kulit mereka lepas dari tubuhnya, daging mereka lepas dari tubuhnya,
kami akan mengganti daging kulit itu menjadi daging yang baru. Disiksa begitu dan seterusnya. Tidak ada selesai. Tidak ada selesainya. Maka sangat menyedihkan ya, sangat miris orang-orang yang mendapatkan azab kekal di neraka jahanam. Bagaimana orang-orang kafir ya yang belum mendapatkan hidayah Islam meninggal dan kekal di neraka jahanam. Dan sangat miris sebagian umat Islam meremehkan neraka. Mungkin sebagian kita pernah melihat di medsos ya, orang-orang yang menganggap neraka itu enteng. Ya, enteng. Bagi mereka mungkin neraka dianggap sebagai ya entah mungkin hanya kayak kerja kuli dan sebagainya misal. Padahal kita sama sekali ya jamaah sekalian, kita sama sekali tidak bisa membayangkan betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Seringan-ringannya azab orang di neraka adalah dia ditempatkan, dia menginjak bara api yang sangat panas sehingga otaknya mendidih. Itu seringan-ringannya, Bu. Bagaimana kalau dibakar, kemudian kulitnya kelupas, dagingnya lepas, diberikan air nanah, air yang sangat panas, isi perutnya mendidih, dan tidak ada namanya kematian. Tidak ada namanya kematian. Ini semoga saudara-saudara kita yang masih meremehkan ya azab Allah Subhanahu wa taala, meremehkan neraka khususnya, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa tasliyatu jahim. Kemudian mereka orang-orang golongan kiri tadi, wa tasliyatu jahim, akan memasuki dan dibakar oleh neraka jahim atau jahanam. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan haqqul yaqin. Apa itu haqqul yaqin? Yang benar-benar ada, ya, benar-benar nyata. Tidak ada keraguan padanya. Di sini ada 3 pendapat, Bu, yang mengatakan apa yang dimaksud, ya, apa yang disebutkan dengan haqqul yaqin ini? Pertama ada yang mengatakan keadaan 3 tadi. Ya. Apakah kita masuk dalam golongan muqarrabin atau masuk dalam golongan ashabul yamin atau golongan ashabus shimal, maka ketiga-tiganya ini adalah haqqul yaqin. Pasti kita di antara 3 golongan ini. Ya, pasti kita di antara 3 golongan ini. Ya. Apakah kita menjadi ashabul yamin? Alhamdulillah. Ya. Atau kita menjadi al-muqarrabin, itu as-sabiqun as-sabiqun, ya, Masya Allah tabarakallah. Antara 2 ini saja, jangan sampai kita menjadi golongan ashabus shimal, ya, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari akhir, kemudian masuk neraka jahanam, diberikan jamuan berupa makanan, minuman yang sangat panas yang merobek isi perut mereka. Jadi ini adalah tiga kemungkinan yang sangat pasti ya kita di antara kemungkinan ini. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang haqqul yaqin. Ya, Al-Qur'an adalah sesuatu yang yakin, yang benar, ya, yang berupa petunjuk bagi semesta alam. Ketiga, ya, dimaksud dengan haqqul yaqin adalah hari kiamat itu. Ya, hari kiamat. Hari kiamat adalah haqqul yaqin, adalah yang pasti terjadi. Yang sangat pasti terjadi. Ya, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, sempat kita singgung sebelumnya, Bu, ya. Ketika matahari sudah sampai, sudah terbit dari barat, ya, terbenam dari timur, maka mereka pun sadar, mereka pun bertaubat. Tapi apa? Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Terlambat. Taubatnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan semua, ya, yang mendustakan maka akan mengalami hal tersebut. Sekarang mungkin bagi mereka yang mendustakan kemudian meninggal, ya, atau mereka kelak nanti yang hidup di akhir zaman kemudian mendustakan adanya hari kiamat dan baru sadar setelah munculnya tanda-tanda kiamat tersebut dan telat taubatnya, maka semuanya akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Akan merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk orang-orang yang mengingkari adanya
adanya azab kubur, ya, mengingkari adanya kehidupan setelah kematian, baik yang sekarang ataupun nanti, maka semuanya akan merasakan nikmat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai Bu terpengaruh dengan beberapa ya perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena nggak ada buktinya. Mana buktinya gitu? Apakah kita percaya dengan hal-hal yang tidak kita lihat? Nah, ini jangan sampai kita terkecoh iman kita, Bu. Ya, padahal di antara rukun iman itu apa? Iman dengan hari akhir, ya. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah beriman dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib bisa nggak kita rasakan? Ya. Maka ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan hal-hal gaib. Kita percaya ada malaikat, percaya nggak Bu ada malaikat? Percaya. Percaya adanya jin, percaya. Kalau jin ya percaya karena mungkin beberapa ada penampakan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau malaikat, ya sebagian orang bahkan meragukan adanya malaikat. Ya, sebagian meragukan adanya, bahkan meragukan adanya nabi. Gimana bisa percaya adanya nabi itu? Mana buktinya adanya nabi? Mana bukti ada Nabi Muhammad SAW? Buktinya mana? Ini jangan sampai ya kita terpengaruh dengan perkataan semacam ini. Karena khawatir ya, khawatir kalau kita sudah ragu ya, kita ragu, semakin ragu dan semakin ragu, masuk ke alam bawah sadar kita akan mempengaruhi, mencederai keimanan kita semua. Ini akidah Bu ya, ini harus mantap ini. Kita percaya dengan hal gaib. Tapi dengan hal-hal yang dimainkan dengan membawa nama gaib, nah ini yang kita pertanyakan. Misalkan ada sebagian yang mengatasnamakan gaib untuk perdukunan, mengatasnamakan gaib untuk ruqyah yang tidak sesuai syariat. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Dua hal yang kita pisah. Sesuatu yang gaib kita imani karena benar adanya. Tapi untuk hal-hal siapapun itu, Bu, siapapun itu dia mengatasnamakan gaib untuk aktivitas dia yang tidak syar'i, ya. Bagian mungkin begitu, maka ini yang kita pertanyakan. Jadi kita harus bisa memilah-milih ya, kita harus bisa teliti dalam hal ini. Jangan sampai kita karena percaya dengan hal gaib semua kita percaya. Ya. Yang tidak sesuai syariat, ya tidak sesuai dengan tuntunan syariat kita percaya juga, jangan sampai. Ya, apalagi di akhir zaman sekarang ini semakin banyak ya mengatasnamakan gaib untuk kepentingan pribadi dia. Bawa-bawa dalil, ya, beriman dengan yang gaib. Nah, ini bahaya. Nah, nanti bolehlah kita bahas untuk lebih detailnya. Kemudian ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Al-Waqiah dengan firman-Nya, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka atas segala nikmat, atas segala azab, segala kekuasaan yang tadi Allah jelaskan, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan surat Al-Waqiah 96 ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita kemampuan untuk selalu istiqomah ya, istiqomah dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selesai dari pembahasan. Silahkan kalau ada pertanyaan sebagainya, diskusi, disilahkan. Ya, saya sudah jawab. Waalaikumsalam. Jadi ketika kita membaca bahwa harus menjaga wudhu dalam Al-Quran. Khususnya kita membaca Al-Quran ini kalau wudhu kita boleh, tapi tidak
Harus Bu ya. Harus. Kadang-kadang kan kita ini belum mau besar apa kadang-kadang suka ngomong angin gitu ya Ustaz ya. Mau baca Quran, ini lagi, heboh ini misalnya ya. Terus nanti baca lagi, jadi kita nggak bisa baca Quran. Jadi maksud saya gini, tadi baca Quran kata Ustaz, baca Quran misalnya pada dulu apa. Tapi nanti satu halaman aja sudah balik-balik, masih balik ini. Pakai wudhu tadi kan. Tidak mungkin kita baca Quran satu lembar, kita maksudnya mau satu juz. Yang pertama saya. Saya pikir kadang gini, kadang-kadang ini pemahaman saya. Iya. Masya Allah. Saya minta ampun aja kepada Allah. Iya. Tapi kita sebenarnya mau target gitu kan dalam membaca Al-Quran. Mampu. Jadi saya pernah juga dengar bahwa semakin sulit kita melakukan ibadah itu jalan, semakin besar pahalanya. Wah, betul ya. Tapi kan dingin juga nenek-nenek. Negeri ya, itu mohon pertanyaan pertama. Terus kemudian yang kedua, saya tadi kata solim tadi, saya teringat kalau bagaimana dulu Rasulullah itu kan manusia kita tahunan. Karena saya suka berpikir Rasulullah itu dulu bagaimana ya dalam menanggapi apa yang dilakukan orang, apakah beliau juga kita sering mendengar kata-kata beliau itu yang sabar itu bukan berarti dia bergerak kan dia nggak sabar itu tetap melakukan kita dia. Saya berpikir Rasulullah itu apa bilang gitu nggak melawan apa cuma proses apa gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, ini solusi dari saya, Bu. Jadi ada dua Quran, Bu ya. Quran yang memang mushaf yang dibaca sama HP. Andaikan sudah batal di Al-Qur'an ya, kita lagi baca Al-Qur'an nih, tiba-tiba batal kan? Masih ada HP kan? Iya, masih ada HP, buka aja halaman yang belum kita baca tadi. Ambil pendapat boleh pegang Al-Qur'an elektronik tanpa wudu. Allah memang Ar-Rahmanur Rahim. Tapi Ar-Rahmanur Rahim juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ya nggak masalah, buka. Nanti kita wudu dulu, sudah normal keadaannya, kita tutup. Nggak masalah begitu. Karena Bu, walaupun kita tutup pakai ini, ya, andaikan di Quran ya, dianggap menyentuh juga Bu. Iya, bukan menyentuh, membawa. Karena yang nggak boleh itu kan menyentuh dan membawa. Tapi rinciannya tadi Bu ya, kalau di tas, kalau niatnya untuk barang-barang yang lain ya boleh. Tapi kalau ini Quran nih, kita kayu ya, kita gini, dianggap membawa juga. Dianggap membawa juga, jadi nggak boleh. Sarung tangan nih sama aja. Itu nggak bisa menghilangkan keharaman dalam menyentuh Al-Quran, nggak bisa. Sarung tangan atau ini pulpen, kayu, sama aja. Ya, gimana kalau keadaannya begini? Kalau memang nggak ada air di situ sama sekali, tapi kalau ada air diusahakan berwudu, Bu. Ada kalau memang ada air di situ dekat, usahakan untuk berwudu. Tapi kalau memang sulit air di situ, perjalanan ke atau apa, ya tayamum aja. Karena yang saya tahu ya, yang saya tahu memang eh, jalan keluar untuk ini satu-satunya bahkan ya, satu-satunya itu berwudu atau tayamum. Nah, makanya boleh kita membaca tanpa menyentuh atau baca di Al-Quran elektronik ya, di HP. Itu diantara solusinya. Atau kita memegang Al-Quran yang lebih banyak terjemahannya. Tafsir ya, Al-Quran yang terjemahannya lebih banyak, tafsir yang lebih banyak, ya boleh ya. Tapi Al-Quran yang biasa yang mungkin tanpa terjemahan ya jelas lebih banyak ayatnya.
daripada selainnya kan. Sebenarnya paling sisanya tuntunan, adab-adab dan sebagainya. Ya ini masuk keharaman kita memegang tanpa berwudu, bersuci. Ya ini itu yang saya tahu Bu ya. Nanti kalau ada pendapat yang memang meringankan nanti boleh saya cari terus sampaikan di sini. Itu jadi 2 HP Bu ya, bisa untuk yang biasa kita baca ya atau langsung aja baca dari Al-Qur'an. Ya, walaupun baca dari HP ya, walaupun baca dari HP beda rasanya kalau kita membaca langsung dengan mushaf itu beda. Nah, apalagi HP itu kan cuma satu ya. Kalau Quran itu kan mushaf itu dua halaman bisa kita saksikan. Memegangnya pun itu pahalanya lain lagi, melihatnya, memandangnya lain lagi. Makanya sebagian ulama itu lebih suka walaupun sudah hafal Quran ya, lebih suka tuh baca Al-Quran tuh dengan melihat. Tanpa murojah bil ghaib istilahnya ya, murojah tanpa melihat. Jadi walaupun ya masing-masing ada keutamaan tersendiri. Itu Bu ya. Insya Allah nanti kalau ada yang pendapat, karena fikih itu luas sebetulnya. Fikih itu luas. Ada yang pendapat bisa meringankan kita untuk maslahat, mungkin ada. Nanti saya cari insya Allah untuk itu. Yang kedua, Rasulullah gimana? Saat itu didolimi, ya, dilempar batu, dipanah, diludahi, gimana? Sabar, sabar. Rasulullah itu kalau untuk urusan pribadinya beliau sabar. Tapi kalau untuk urusan agamanya langsung marah ya. Langsung marah, langsung membalas. Akan tetapi ya begitulah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi walaupun sabar, beliau tidak diam. Tetap melanjutkan dakwahnya. Sebagian kita mungkin kalau sudah dijadikan mentalnya down itu selesai mungkin urusan. Ya kita nggak mau lagi lah berurusan dengan orang itu. Tapi Rasul nggak putus asa. Contohnya Bu ya, ini contohnya. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Taif, ya, mungkin pernah kita dengar ya. Itu kejadiannya Bu, kejadiannya setelah paman beliau meninggal dunia. Paman beliau yang selama ini membantu dakwah beliau. Siapa namanya? Abu Thalib. Dan meninggal dalam keadaan kafir. Sedih ya, sedih. Udah bantu dakwah, ya bantu mengcover dakwah Nabi Muhammad SAW dari kaum kafir Quraisy. Tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak bersyahadat. Kemudian ditinggal oleh istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, yang sudah menemani beliau berapa tahun itu. Sampai akhirnya menikah dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian meninggal dunia dan disebut dengan Amul Huzni ya, dengan tahun kesedihan. Setelah itu beliau jalan kaki Bu dari Madinah itu ke kota Taif. Berapa hari malam unta itu jaraknya. Sangat jauh sekali. Sampai di kota Taif seharusnya ya kalau kita berdakwah disambut minimal setidaknya ya senormalnya lah orang yang datang ke sebuah negeri disambut ya, atau walaupun tidak dizolimi minimal. Tapi apa yang terjadi? Rasul pun dilempar batu, diusir, dikatakan orang gila, sampai kulit beliau robek begitu, sampai luka. Datanglah malaikat pembawa gunung. Kalau kamu mau wahai Muhammad balikkan gunung ini, ratakan sekota Taif ini, saya akan menyanggupi itu. Itu kata malaikat gunung ya, malaikat penjaga gunung. Tapi Rasul gimana? Kalau kita gimana posisinya? Wah hajar, udah ratakan semuanya kan. Gunung yang di sana sekalian dicabut juga buat di sini gitu. Itu kan kita manusia ya, kita manusia biasa. Tapi Rasul jangan. Mereka belum mengetahui. Sehingga Rasul pun berdoa, Allahumma dihim fa innahum la ya'lamun. Wahai ya Allahumma dihim, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka fa innahum la ya'lamun. Nah, karena sesungguhnya mereka belum mengetahui kebenaran itu. Belum mengetahui kebenaran itu. Apakah setelah itu Rasul putus asa? Terus Taif ditinggal aja? Enggak, beliau datang lagi berdakwah di situ
Kemudian muncullah banyak sekali ya sahabat-sahabat, ulama-ulama dari kota Taif yang selanjutnya meneruskan estafet dakwah beliau. Kalau untuk urusan pribadi, beliau sabar, Bu. Tapi kalau ada yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, barulah beliau angkat pedang. Ya, beliau bertindak. Siapa tadi yang menghina ini? Siapa yang tadi menghina syariat Allah Subhanahu wa taala? Apa ibroh yang bisa kita ambil? Karena Rasul kan dijelaskan tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Rasul itu terdapat pada dirinya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apa yang bisa kita ambil? Kalau kita dizolimi ya, pertama yang kita lakukan adalah bersabar. Bersabar. Kedua kalinya, ketiga kalinya kita bertindak tanpa memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan gini, Bu, orang yang tidak marah ketika dizolimi itu dia seperti himar, Bu, ya. Himar itu keledai. Jadi keledai itu kan di Timur Tengah banyak keledai itu di jalan-jalan. Kerjanya mereka apa? Bawa barang-barang itu, bawa barang-barang berat. Itu nggak marah, Bu. Mau dipukul, mau diangkat apa, ditambah bebannya itu nggak marah dia. Nggak ngelawan sama sekali. Bahkan dipaksa. Sebagian saya lihat sekarat. Di Sudan itu sampai sekarat. Himarnya keledainya sampai sekarat. Nah, orang yang, dan keledai ini kan simbol kebodohan juga. Simbol kebodohan juga kan. Simbol kedunguan seseorang. Gitu. Nah, orang yang, kata Imam Syafi'i, orang yang dizolimi tapi tidak marah itu layaknya keledai. Sehingga gimana? Kita sabar ya, karena sabar itu adalah tuntutan syariat ya. Kita menahan amarah iya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wal kadhiminal ghaidha ya, menahan amarah. Amarah itu kan nggak mungkin tanpa ada sebab. Lagi diem gini nahan amarah kan nggak. Ada sebabnya, orang menzalimi kita, ngejek kita, mengganggu kita dan sebagainya, kita menahan amarah itu kan. Itu diantara ciri-ciri orang yang baik itu menahan amarahnya. Dizalimi terus. Ya kita bertindaklah dengan elegan tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena kalau kita bertindak dengan sesuatu yang lebih besar mudaratnya, maka akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Jadi kita mengkompromikan ya. Jadi kita nggak diam layaknya himar, layaknya keledai itu, karena kita dungu ya. Kita nggak punya hati, tapi kita juga bersabar sekaligus bertindak nih bagaimana agar kezaliman dia ke saya bisa berhenti. Itu Bu kurang lebih. Ya, Afwan. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Yang akan saya tanyakan di sini, yang pertama saya menyambung pertanyaan Bu Ina ya tentang Al-Quran Pak Ustaz. Ya kalau kita pikir ya rasanya dikatakan berat tidak ya, tapi dikatakan nggak berat ya Pak Ustaz ya. Ada dalam kita membaca Al-Quran. Ya tadi sudah ditanyakan Bu Ina sama dengan saya, tapi saya menambahkan satu lagi Pak Ustaz. Benar juga apa yang dikatakan Bu Ina, di diri saya juga terjadi seperti itu. Kita baru baca selembar Quran gitu ya Bu Ina. Ya jadi mungkin kadang-kadang larut malam air jauh atau bagaimana gitu Pak Ustaz. Nah, jadi tadi Pak Ustaz mengatakan menjawabnya bahwa kalau kita sudah batal wudhunya, boleh kita beralih ke HP. Ya Pak Ustaz ya. Kalau kita kalau zaman dahulu kan tidak ada HP Pak Ustaz, terus gimana? Ya Pak. Kemudian yang kedua, tadi Pak Ustaz juga mengatakan bahwa kalau kita bawa Al-Quran di tas atau apabila kita tidak meniatkan untuk apa tadi Pak Ustaz itu? Untuk Al-Quran. Ya baca Al-Quran tidak apa-apa gitu ya. Ya ini saya tanya Pak Ustaz. Misalnya kita mudik Pak Ustaz, kita pulang kampung, pengen bawa Al-Quran yang agak besar. Al-Quran
kalau nggak salah kita kalau Al-Quran itu harus kita bawa pertama dengan tangan kanan, kemudian tidak boleh di bawah, harus di atas kita. Terus gimana solusinya nih Pak Ustaz? Kalau Al-Quran kita bawa dimasukkan ke dalam koper. Pertanyaan saya yang kedua Pak Ustaz, yang masih biasa ya. 3 pertanyaan tadi Bu ya. Saya takut lupa ini. Enggak apa-apa. Tentang utang piutang. Ya, tadi udah disinggung tentang utang piutang. Misalnya si A itu dia berutang sama keluarganya sendiri, tapi dia tidak mampu bayar. Kemudian mungkin juga dia ada berutang pada orang lain. Kan setelah mayat kita kubur, kan ada anggota keluarga mengatakan bagi keluarga semuanya, kalau ada utang-utang terhadap adik saya yang meninggal atau keluarga saya yang meninggal, tolong dihubungi keluarganya. Jadi kalau saya tidak salah tanggap, Pak Ustadz mengatakan tidak ada kewajiban bagi keluarga untuk melunasi utang-utang bagi yang bersangkutan. Ya, jadi bagaimana tuh Pak Ustadz? Misalnya yang si A yang berutang itu keluarga kita sendiri, dia utangnya banyak tapi dia tidak sanggup untuk membayarnya. Seandainya ini Pak Ustaz, seandainya dia sudah dipanggil sama Allah, gimana itu solusinya Pak Ustaz? Jadi Pak Ustaz mengatakan tidak ada kewajiban bagi keluarga untuk. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Bagaimana solusinya? Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang itu dia tidak sanggup untuk bayar Pak Ustaz, karena utangnya itu banyak dan mata pencahariannya tidak mampu. Nah, jadi itu rasanya berat, jadi tidak pikiran. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi, solusinya tadi Bu ya. Kalau dari awal mau pakai, kan kita ini sebetulnya bisa memprediksi Bu ya. Kalau kita lagi misalkan sakit perut, atau saya kurang tahu ya, ini dari sudut pandang saya. Kalau misal kita lagi belum buang air besar, itu kan rentan kita untuk buang angin terus. Ya kan? Kan kita bisa baca tuh, kita bisa kira-kira lah. Tapi kalau setelah buang air besar kan jarang untuk buang angin terus-menerus begitu, terus-menerus. Ini dikira-kira Bu, kalau kondisinya memang sedang sakit perut, sedang ya belum buang air besar, jangan ambil resiko baca Al-Quran mushaf itu. Ya, pakai Al-Quran elektronik di HP. Ya kalau jaga-jaga, dua-duanya di bawah. Apakah ada keringanan kalau keadaannya seperti itu? Insya Allah saya cari ya pendapatnya. Kemudian yang kedua, Quran besar di koper pas mudik. Gimana ini? Jangan taruh di koper Bu. Nah, taruh di tas. Kalau misalkan kita posisinya naik pesawat, jangan taruh di bagasinya. Karena pasti akan ditumpuk sama bagasi yang lain. Taruhnya di kabin di tas. Dan letaknya harus di atas Al-Quran itu. Atau minimal berdampingan. Jangan sampai Al-Quran itu di bawah. Jadi larangan yang sangat keras Bu untuk menindih Al-Quran dengan barang lain. Nggak boleh. Begitu pula menindih buku-buku syar'i, buku tafsir, buku hadis dengan barang lain, nggak boleh. Jadi hati-hati Bu kalau kita punya perpus di rumah ya, isinya Al-Quran, isinya kitab-kitab tafsir, hadis ya dan sebagainya itu, jangan sampai di atasnya ada barang apapun itu. Ya. Kalau mau ditumpuk silakan ditumpuk dengan yang sejenis ya, semisalnya. Itu larangan. Itu bahkan dituliskan oleh ulama ya, wa yuhramu, diharamkan. Diharamkan kita untuk meletakkan barang di atas Al-Quran dan juga kitab-kitab syar'i ya, kitab-kitab syar'i. Jadi kita taruh di tas Bu ya, taruh di tas, kalau di pesawat di kabin, dan letaknya harus di atas, nggak boleh di bawah, atau setidaknya berdampingan dengan barang lain. Ya itu pun adabnya lagi ya, kita kan nggak mungkin ya berdampingan dengan baju kotor misalkan kan, ya itu khawatir kita dianggap merendahkan Al-Quran juga. Al-Quran minimal kita bungkus kah, kita apa, ya sehingga dia memang kita khususkan berada di situ. Atau kalau di tas kan ada dua kantongnya misalkan, Al-Qurannya kita taruh di kantong bagian dalamnya, di atasnya jangan sampai ada
barang yang lain. Dan kita niatkan tadi, kalau kita memang dalam keadaan hadas, kita niatkan untuk membawa barang-barang selain Al-Quran. Kalau kita niat bawa Al-Quran, maka masuk kita dalam pelarangan membawa Al-Quran. Karena orang yang berhadas itu nggak boleh baca Quran, nggak boleh megang Al-Quran, dan nggak boleh membawa Al-Quran. Agar keluar dari sini gimana jalan keluarnya? Niatnya untuk membawa barang yang lain. Nah. Clear Bu ya yang kedua? Yang ketiga, hutang gimana? Hutang ini Masya Allah ini kita hati-hati dalam berhutang Bu ya. Kalau memang nggak ada kepentingan yang mendesak, jangan sama sekali coba-coba berhutang. Karena hutang ketagihan biasanya, sekali berhutang dia terus berhutang gitu. Gali lubang tutup lubang terus nggak selesai. Andai kan sudah terjadi hutangnya banyak, kemudian dia dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul, keluarga itu sama sekali tidak ada kewajiban untuk membayar, melunasi hutang, itu nggak ada. Hutangnya itu dilihat, kalau harta warisannya cukup untuk melunasi hutangnya, dilunasi dengan semua harta warisan. Nggak ada sama sekali harta warisannya. Nah, ini tinggal sukarela dari keluarganya untuk membantu si mayit ini agar terbebas dari azab hutangnya, dari siksa hutangnya. Caranya gimana? Bisa misalkan kita datangi orang yang menghutangi dia, minta kerelaannya, ya, minta ridhonya, dilunaskan, mohon kami belum mampu begini-gini. Atau kalau memang menyanggupi untuk dicicil misalkan, ya, dicicil, setidaknya keluarganya itu berusaha untuk agar mayit ini terbebas dari hutang gimana pun caranya. Walaupun tadi hukum asalnya Bu tidak diwajibkan, bahkan tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Nah, ini hati-hati. Ya, ini perkara hutang adalah perkara yang berat. Walaupun yang menghutangi keluarga kita sendiri. Keridhaan dia. Iya. Ya, usahakan untuk begitu. Ya sudahlah, saya ikhlasin lah. Saya ikhlasin, semoga jadi amal ibadah saya juga. Itu kan bagus. Intinya gimana pintar-pintarnya keluarga bisa melobi orang yang menghutangi dia. Iya. Hmm. Hmm. Oh, jadi ibu sebagai pihak yang menghutangi. Ah, iya. Hmm. Hmm. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Iya. Hmm. Masya Allah. Jadi gini, jadi utang itu perkara yang sangat berat. Allah itu tahu bagaimana hambanya berurusan dalam hutang, sehingga Allah meletakkan satu ayat khusus dalam Al-Quran membahas tentang hutang. Al-Baqarah ayat 280, berapa itu? 6543 berarti ya. 2 ya, 282. Satu ayat full khusus yang membahas tentang adab-adab dalam berhutang. Dicatat, sunnahnya gitu Bu, dicatat, ada saksinya, ya, agar bisa diminta pertanggungjawabannya. Di situ juga dijelaskan kalau nih ya, kalau yang menghutangi belum mampu membayar, maka sebaiknya orang yang menghutangi itu memberi waktu tambahan. Nah, karena udah bertahun-tahun tidak ada niat baik untuk ini, nah itu pilihan ibu. Nah, apakah mau mengikhlaskan dan pahalanya sangat besar, atau menganggap itu masih hutang, itu hak ibu. Nah, itu hak. Tapi kalau memang sudah mengikhlaskan, ya sudah.
Itu sudah. Nah, dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang walaupun sekecil biji dzarrah. Ya. Jadi begitu Bu ya, untuk hutang kalau mengikhlaskan sangat bagus sekali ya, apalagi memang keluarga yang ya kan dekat juga tidak mampu untuk membayar misalkan. Nah, sebaiknya ya silahkan untuk dilunasi, apa diikhlaskan, direlakan. Oh iya, disampaikan saja Bu, sampaikan. Ya, kalau nggak disampaikan jadi beban mereka. Sampaikan. Ya, sampaikan bahwa untuk hutang yang kemarin ya sudahlah saya ikhlaskan. Kalau memang kalau mau buat dia sadar ya semoga ini jadi pelajaran kita semua. Bisa kan dengan cara itu? Ya niat kita juga untuk ya niat kita untuk menyadarkan dia lah, menyadarkan dia. Ya sampaikan Bu, sampaikan. Teman, keluarga, siapapun yang kita pernah menghutangi dia, kita niat ikhlaskan, jangan diem-diem aja. Terus tahu-tahu dia bayar kan? Ya kasihan dianya. Yang pasti-pasti aja Bu. Kalau memang masih dianggap hutang, anggap itu hutang. Kasih waktu tenggatnya sampai kapan misalkan. Belum mampu bayar ya sudah bulan depan. Belum mampu bayar bulan depan lagi. Anggap itu hutang. Tapi kalau memang adalah kayaknya ikhlaskan aja lah, relain aja lah. Mudah-mudahan ini jadi timbangan amal saya nanti. Ya udah, ikhlaskan, bilang ke orangnya untuk hutang kemarin ya sudah saya relakan. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua untuk hati-hati dalam hutang. Bisa gitu juga. Intinya harus jelas Bu ya, perkaranya harus jelas. Harus jelas. Nggak boleh sama-sama. Hutang, jual beli, sewa dan sebagainya itu harus jelas. Akadnya harus jelas. Ini akadnya apa nih? Pinjam atau apa nih? Pakai aja dulu. Itu akad apa itu? Barang misalkan. Ini gimana Bu? Pakai aja dulu. Itu apa? Pinjam, ngasih, apa-apa itu? Karena konsekuensinya ada Ibu. Jadi urusan seperti ini, muamalat ya maksudnya itu harus jelas. Kalau memang ngasih hibah jadinya, maka ada konsekuensi yang berlaku di situ. Maka nggak bisa hibah tuh diambil lagi. Nah, kita pulpen nih. Gimana pulpen? Udah pakai aja dulu. Itu apa pakai aja dulu itu? Pakai ngasih atau pakai minjem? Nah, itu harus jelas juga, Bu. Apalagi masalah hutang, harus lebih jelas lagi. Kalau memang pinjam, ya pinjam berarti kalau rusak harus diganti konsekuensinya. Tapi kalau memang hibah, ya hibah, nggak boleh kita ambil lagi hibah itu. Wah, itu di akhirat gantinya. Bahaya itu. Nah, itu harus harus jelas, ya, harus jelas. Sehingga itu ya kurang lebih. Kalau begitu. Boleh, boleh silakan Ibu. Hmm. 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 Jadi surat ya jelas ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah ya. Makkiyah itu turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Madaniyah turun setelah peristiwa hijrah ke kota Madinah. Dan kita tahu juga bahwa di Al-Quran ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab diturunkannya ayat. Asbabun nuzul. Tapi ada beberapa surat yang memang tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi turun memang untuk menguatkan, karena kan nuansa surat Makkiyah itu Bu,
nuansanya adalah untuk membalas mereka yang mendustakan, sebagai respon untuk mereka yang selama ini mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran, mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, mendustakan hari akhir, masih zaman-zamannya syirik, ya. Di sini nuansanya seperti itu. Apakah turun semuanya, atau sini ada beberapa surat yang memang turun semuanya satu ayat sekaligus. Ada beberapa surat yang memang turunnya berangsur sesuai dengan kejadian saat itu. Kalau di surat Al-Waqiah sendiri, ya ada beberapa ayat yang memang khusus diturunkan untuk sebuah peristiwa. Ada. Tapi ada memang turun satu full begitu, sisanya untuk menguatkan dakwah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwanya. Ya mungkin kalau hal ini kita harus buka lagi Bu ya, sejarahnya bagaimana turunnya. Kemudian ya, ada istilahnya korelasi munasabah ya, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana? Tapi yang sejauh yang saya tahu, yang saya baca, bahwa memang ayat ini karena dia bernuansa Makkiyah ya, audiensnya adalah orang-orang kafir saat itu yang mendustakan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, maka ayat ini turun sebagai penguat dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekaligus mengajak mereka yang mendustakan tadi berdialog, berpikir. Tadi kita bahaskan tentang bagaimana air mani, bagaimana tumbuhan, api, ya, air hujan yang turun. Ini sebagai pembatal hujah mereka. Hujah orang-orang kafir tadi yang berulah tadi. Ya, sebagai pembatal hujah mereka. Detailnya gimana? Kita buka sejarah lagi. Nah, kita buka ayat ini berkenaan dengan peristiwa ini, atau ayat ini turun sekaligus untuk peristiwa tertentu misalnya. Tapi secara umum yang saya tahu bahwa ayat ini untuk menguatkan dakwah Nabi Muhammad SAW saat itu berada di fase Makkiyah. Saat itu berada di fase Makkiyah, turunlah ayat-ayat yang lain juga. Ayat yang lain juga. Ya walaupun ayat Al-Waqiah walaupun urutannya agak terakhir, karena urutan itu kan nggak mesti datang terakhir. Ya, nggak mesti urutan di juz 27, bahkan hampir akhir juz 27 ini tidak mesti datangnya turunnya juga terakhir, tapi pada fase Makkiyah. Nah, perlu mungkin nanti kita buka sejarahnya, tapi secara umum kurang lebih begitu. Ya. Yang lain? Ada ibu, berarti ada dua sama ibu tadi. Ya. Betul, betul, betul. Ada beberapa ayat diulang juga. Barusan saya mau jadi dari inti dari surat Al-Waqiah dari semua ini. Intinya Al-Waqiah berbicara tentang malapetaka hari kiamat. Keadaan manusia saat hari kiamat. Sudah kita jelaskan ada 3 golongan. Ada as-sabiqun, ada golongan ashabul yamin, ashabul maimanah, ya. Ada golongan ashabul masyamah, golongan kanan, golongan kiri. Ada golongan yang as-sabiqun, yang golongan paling tinggi, yang selalu mendahului dalam segala kebaikan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan siksa setelah nanti mereka dihisab, setelah kejadian hari kiamat ya Bu ya, kemudian dibangkitkan, kemudian masing-masing dapat bagiannya di surga, di neraka, dijelaskan juga dalam surat Al-Waqiah. Surga gimana, kita jelaskan kemarin ya, nikmatnya. Neraka gimana, tadi kita sudah saksikan bagaimana pedihnya siksa di neraka. Kemudian yang ketiga, keadaan ya kita ketika sedang sakaratul maut.
Ya, sedang sakaratul maut. Dijelaskan juga ada 3 keadaan. Dan juga menjelaskan tentang Al-Quran. Mengapa? Karena nuansa surat Makkiyah tadi, Bu. Karena surat Makkiyah itu kan nuansanya orang-orang kafir saat itu mendustakan kebenaran Al-Quran. Mendustakan adanya hari kiamat. Mendustakan adanya surga neraka. Adanya kehidupan setelah kematian. Sehingga surat Al-Waqiah ini turun untuk membatalkan semua hujah-hujah mereka tadi. Mereka yang mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya hari kebangkitan, dibantah hujahnya. Di antaranya di ayat tadi, ya, ketika mereka berkata, apakah kami yang telah meninggal jadi tulang belulang bisa dibangkitkan lagi? Apakah dulu nenek moyang kami yang telah meninggal sudah tidak ada bekasnya bisa dibangkitkan lagi? Allah jawab di sini. Kemudian Allah mengajak juga berpikir orang-orang kafir saat itu untuk ya menggunakan logika. Bagaimana tadi tumbuhan, gimana air hujan, gimana api, apakah kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Itu kurang lebih kesimpulan yang ada di surat Al-Waqiah ini. Dan memang lagi-lagi surat Al-Waqiah adalah surat Makkiyah dan nuansa surat Makkiyah adalah untuk membatalkan hujah-hujah mereka yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad, mendustakan Al-Quran, mendustakan adanya hari akhir, hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian, dan lain sebagainya. Itu ya. Yang lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup di sini mohon didoakan kepada saudara kita sedang sakit kanker, yaitu Pak Taufik Mulia bin Muhammad Nur Nasution. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya itu bisa menjadi penggugur segala dosa dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih sehat diberikan kenikmatan oleh Allah bisa memaksimalkan kesehatan kita dengan maksimal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. Kita angkat tangan kita, dudukkan hati kita, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم اشفي أخانا توفيق موليا بن محمد نور نسوtion. اللهم اشفه شفاء عاجلا تاما لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya kita dengar. Masya Allah ya, kajian hari ini ilmu kita bertambah lagi.